Ini dia Xiaomi 15T Pro. Harusnya udah pada familiar lah ya sama T seriesnya Xiaomi. Tiap tahun itu pasti ada aja gebrakannya. Kayak di tahun ini, mereka tuh ngebawa varian 1 tera untuk yang Pro, pakai chipset yang kenceng, ditambah sekarang ngebawa kamera teleperiskop yang gokil banget. Di atas spek HP ini mantep banget lah, tapi untuk pengalaman selama pakainya apakah seenak itu? Jadi di video kali ini gue pengen review sekaligus sharing pengalaman gue selama jadiin Xiaomi 15T Pro ini sebagai daily driver. Sebelumnya kita coba lihat harganya dulu nih, dimana tahun ini untuk T seriesnya Xiaomi udah nyentuh di 10 jutaan. Dari yang gue baca-baca sih cukup banyak yang kecewa ya, kenapa harganya bisa semahal itu. Tapi sebenarnya kalau kalian beli pada saat di tanggal kembar atau kayak tanggal payday akhir bulan, kalian bisa kok dapetin Xiaomi 15T Pro ini dengan harga yang lebih murah. Kemarin aja gue sempet lihat nih, buat varian yang 512GB itu di TikTok Shop ada yang jual 8,999 juta. Itu sih mantep banget ya, harganya lebih murah 1 juta. Jadi saran gue sih sebisa mungkin kalian maksimalin deh diskon-diskon yang ada di e-commerce. Oke, jadi sekarang kita lanjut aja ke device-nya. Kita mulai dari bagian yang kelihatan dulu nih, yaitu bagian bodi HP ini. Buat desain, gue sendiri cukup suka sama bentuk HP dan frame kameranya yang rounded. Lebih enak aja gitu dilihatnya. Apalagi kalau kalian beli yang warna mocha gold, itu cakep banget asli. Kalau build quality-nya sendiri, HP ini udah cukup solid. Punya IP rating IP68 dan udah pakai frame metal. Sedangkan buat backdoor-nya ini bukan pakai kaca, melainkan fiberglass. Kalau disentuh sih ini feel-nya lebih mirip ke plastik ya. Dan yang gue suka dari bagian backdoor-nya sih ini dia tuh finishing-nya doff, bukan yang glossy, jadi nggak gampang nyeplak sidik jari. Kalau feel saat digenggam tanpa casing itu udah cukup enak sih, karena dia nggak ada sudut-sudut yang tajam dan juga nggak begitu licin. Kemudian buat bobotnya ini cukup berat nih, ada di 210 gram dan untuk ketebalannya itu ada di 8 mm. Overall di bagian body gue sih nggak ada komplain sama HP ini selain sama bobotnya yang berat dan juga ukurannya yang cukup bongsor nih. Secara feel udah mewah dan tampilannya juga cakep. Kemudian kita ke area depan nih, dimana HP ini punya layar sebesar 6,83 inch. Pakai panel AMOLED yang sayangnya belum LTPO. Gua pribadi sih emang lebih suka HP compact ya, tapi nggak bisa dipungkiri HP dengan ukuran segini itu tuh paling enak kalau dipakai buat nonton. Apalagi layar di HP ini tuh warnanya cakep, viewing angle-nya luas, dan juga ditambah speaker stereo yang cukup enak nih. Selama gue pakai di bagian layar ini sih nggak ada isu sama sekali. Dipakai di bawah trik masih cukup kelihatan. Buat scrolling juga udah smooth. Ditambah touch responnya pas kita pakai buat ngetik atau main game udah aman banget. Ngomongin soal ngetik, untuk haptic feedback di HP ini feel-nya enak ya. Udah kayak HP-HP flagship lah. Terus untuk fitur tambahan kayak fingerprint itu udah responsif ya. Dan juga bisa kita akses waktu layarnya mati nih. Dan buat always on display-nya di sini juga bisa nyala terus, bukan cuma 10 detik doang. Kabarnya fitur AOD ini sih di 15T biasa cuman bisa 10 detik aja nih. Buat gue sih di bagian layar HP ini tergolong biasa aja ya, nggak ada yang spesial lah buat HP di harga 10 juta. Beda cerita kalau kita bahas ke performanya nih. HP ini ganas banget. Pakai chipset MediaTek Dimensity 9400 Plus, RAM-nya 12GB, dan juga punya storage sebesar 512GB atau 1 tera. Kalau kalian penasaran skor Antutu 11-nya berapa? Nih, gua ada tes dan hasilnya di 2,8 juta. Jujur spek kayak gini sih terlalu overkill buat penggunaan gua sehari-hari ya. Kayaknya gua nggak usah jelasin deh buat harian itu lancar apa enggak. Karena udah lancar banget lah selama gua pakai. Gua ada tes buat edit video di CapCut, itu juga lancar ya, dan juga waktu ekspornya juga cepet. Buat koneksi pun di sini udah ngebut. WiFi di rumah gua bisa jalan dengan speed maksimal. Mungkin di sini kalian lebih penasaran ke suhu HP-nya ya, gimana nih dipakai buat daily panas apa enggak. Dan selama gue pakai nih buat daily kayak di rumah, suhunya sih tergolong aman ya untuk HP sekencang ini. Terus buat main game, gue sih cuma tes beberapa game aja deh, dan semuanya sih di sini berjalan lancar. Mobile Legends udah pasti lancar ya settingan rata kanan. PUBG juga lancar, dia bisa jalan di 120 fps. Cuman nggak tahu kenapa di sini dia maksimalnya di 110 fps aja. Terus buat Roblox di sini juga lancar. eFootball lancar, rata kanan 60 fps. Dan buat Genshin Impact di sini juga ternyata bisa lancar dengan settingan rata kanan 60 fps.
Buat suhunya sih di sini emang berasa anget ya, di samping kamera terutama. Intinya di bagian performa, HP ini udah top banget lah. Kemudian lanjut ke bagian yang nggak kalah mantep ya, itu ada di bagian kameranya nih. Kamera depannya di sini beresolusi 32 megapiksel ya, yang sayangnya masih fix fokus. Kemudian ada tiga kamera belakang yang berkolaborasi dengan Leica, yaitu ada kamera utama 50 megapiksel, kamera tele 5x 50 megapiksel, dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Semenjak megang HP ini, gue jadi sering iseng jepret-jepret gitu, terutama pakai kamera telenya dan pakai settingan Leica Authentic. Karena gue pribadi suka aja gitu lihat tone warnanya. Walaupun ada juga nih yang gak suka sama tone kayak gini. Tapi tenang aja, kalau kalian gak suka sama hasil karakter yang kayak gini, kalian bisa pakai opsi Leica Vibrant. Buat hasil kamera telenya ini sih cakep banget, udah tajam, dan yang gue suka tuh ada dari efek bokehnya yang kelihatan cakep. Hasil kamera utamanya juga udah mantap banget. Punya detail yang baik, warnanya juga cukup natural, dynamic range-nya luas. Walaupun terkadang ada juga nih beberapa yang hasilnya oversaturated gitu. Sedangkan buat kamera ultrawide-nya ini biasa aja sih. Cuman oke lah, ini tuh kebanting gara-gara kamera utama dan kamera telenya yang terlalu bagus. Kalau buat kamera selfie-nya juga udah oke, skin tone-nya udah sesuai, dan juga di sini ada fitur HDR yang ngebantu kita buat foto di kondisi backlight. Buat perekaman video resolusi maksimal dari masing-masing kamera, kalian bisa baca di sini ya. Buat hasil videonya di sini juga cakep, dynamic range-nya luas, dipakai sambil jalan juga udah stabil. Cakep lah overall. Gua kirain itu bakalan masih ada kadat kedut lah di HP ini. Ternyata dari yang gue lihat sih aman ya. Terus dipakai buat zoom di sini juga asik banget karena bisa di zoom sampai 15 kali dan lensa telenya juga punya OIS, jadi cukup stabil hasilnya. Sayangnya perpindahan lensa ultrawide ke kamera utama perubahan warnanya cukup berasa nih. Dan buat kamera selfie-nya udah oke juga kok, udah stabil. Cuman di bagian dynamic range dia cukup sempit. Terlihat di area awan belakang tuh putih banget.
Terakhir buat fitur-fiturnya udah cukup banyak nih. Kayak live foto di sini ada, terus ada fitur buat foto bulan, contohnya kayak gini. Terus ada mode Pro juga buat foto dan video. Kalian di sini juga bisa pakai mode lock ya, untuk di kamera belakang bisa dipakai di semua lensa kok. Overall buat gua di bagian kamera ini udah mantep banget. Cuman kalau mau dicari kurangnya itu paling ada di kamera ultrawide-nya aja yang hasilnya tergolong biasa aja. Next, kita ke bagian software nih. HP ini berjalan di HyperOS 2 dengan Android 15. Dapat jaminan update Android 5 kali dan 6 tahun security patch. Dan katanya bentar lagi bakalan dapat HyperOS 3. Selama gua pakai, untungnya gua nggak pernah nemuin iklan nih, sama kayak waktu gua pakai si Poco F7. Mantep lah. Buat tampilannya jujur buat gue cukup boring ya, dari dulu begini-begini aja. Tapi untungnya ada widget-widget lucu nih, terutama kayak kucing gini. Kalau buat animasi, seperti biasa, HyperOS tuh kayak akan animasi ya. Pergerakannya manis aja gitu. Dan buat fitur-fiturnya juga banyak lah, harusnya udah pada familiar. Kayak Xiaomi Hyper AI, interconnectivity, paling yang baru di 15T series itu ada di fitur Xiaomi Offline Communication. Misalkan gue lagi di tempat yang susah sinyal nih, terus gue dan temen gue itu sama-sama pakai 15T series. Dengan fitur yang satu ini sih gue bisa ngehubungin dia di jarak tertentu. Jatuhnya sih ini kayak walkie-talkie kali ya. Kemudian yang gue suka di sini di HyperOS 2 kita tuh disediain fitur buat edit-edit foto yang cukup banyak nih fiturnya. Kalian bisa lihat aja di sini, fiturnya tuh banyak banget. Mulai dari AI, pasang watermark, dan lain-lain. Dan terakhir buat di bagian baterai, HP ini kapasitasnya di 5500 mAh yang ternyata cukup awet. Gue bilang awet karena di 14T terakhir gue pakai SOT-nya itu cuma di 4 jam aja. Sedangkan di 15T Pro ini gue hitung-hitung itu SOT-nya bisa sampai 7 jam. Ditambah buat waktu pengecasannya juga tergolong cepat nih. Terus kita juga udah dapetin kepala chargernya tanpa harus beli terpisah. Sayangnya buat fitur bypass charging di HP ini masih belum hadir nih. Tapi buat fitur wireless charging itu ada kok. Dan daya maksimal yang bisa diterima HP ini itu sampai 50 watt kalau kalian pakai adapter wireless chargernya Xiaomi. Kayaknya di semua aspek HP ini punya nilai yang bagus ya, tapi sayangnya sebenarnya nggak sesempurna itu kok, karena ada dua hal kecil yang menurut gua itu cukup mengganggu pada saat gua pakai HP ini. Yang pertama, kalian harusnya udah tahu ya, kalau USB Type-C di HP ini dia masih pakai yang tipe USB Type-C 2.0. Jadi kalau gua lagi pakai buat transfer data yang size-nya cukup gede, itu cukup lama nih, tapi hal ini masih bisa gua maafkan lah. Dan kalau catatan satu lagi itu ada di hasil suara ketika gua pakai mikrofon wireless di HP ini. Itu tuh suaranya jadi kurang enak gitu. Gua kurang tahu ya itu disebutnya apa, apakah kekompres atau gimana, tapi di sini gua kasih contoh deh buat perbandingannya. Oke, jadi ini adalah contoh suara mikrofonnya ketika gua colok ke Samsung S22. Kurang lebih kayak gini untuk suaranya. Kalau ini adalah contoh suara mikrofonnya ketika gua colok langsung ke Xiaomi 15T Pro. Gimana buat suaranya? Nah kurang lebih kayak gitu ya yang gua maksud. Harusnya sih kalian dengar perbedaannya. Kalau di 15T Pro tuh suaranya kayak kurang enak gitu. Ini sih cukup mengganggu ya, apalagi kalau kalian berencana beli 15T Pro dipakai buat alat konten kalian. Kesimpulan gua buat HP ini sih tetap aja, ini tuh HP yang bagus ya buat di kelas harganya. Feel flagshipnya tuh berasa banget. Performanya ngebut, baterainya termasuk awet, ngecasnya cepet, ditambah konfigurasi kameranya yang gokil, terutama di lensa tele 5X-nya, yang jadi poin jualan utama si Xiaomi 15T Pro. Walaupun pasti ada aja yang mikir mendingan nambah dikit buat ambil Xiaomi 15 yang notabene itu sebagai flagship beneran lah, tanpa embel-embel T. Sebenarnya itu sah-sah aja sih kalau kalian pengen bayar lebih ya kalian juga bakalan dapetin sesuatu yang lebih lah. Lain cerita kalau kalian nggak pengen keluarin duit lebih dan kalian pengen ngerasain feel HP flagshipnya Xiaomi, pilihannya sih ya Xiaomi 15T Pro ini. Tinggal disesuaikan lah sama kebutuhan dan juga budget kalian masing-masing. Kurang lebih begitu ya review gua buat si Xiaomi 15T Pro. Kalau kalian suka dengan video ini boleh banget klik tombol like-nya dan kalau ada informasi yang kurang kalian juga boleh tambahin kok di kolom komentar. Oke, sekian aja buat video kali ini, semoga bermanfaat.